lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan itu baru yang terbaik dan luar biasa. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar banyak manfaat. Teman-teman, hari ini aku ingin berkicau, berceloteh tentang sesuatu yang sederhana, yaitu soal hidup. Seorang teman sembari berkelakar bertanya kepada Bang Kica soal hidup. Apakah hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya, ini seperti berkelakar. Pertanyaannya ringan. 3 huruf membentuk satu frasa, makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Kata makan dan hidup ditukar penempatannya di awal dan di akhir. Ya, pertanyaan sederhana ini kalau kita renungkan agak dalam, kalau kita pikir-pikir agak jauh, ternyata bukan pertanyaan yang sederhana. Tapi sebelum Bang Kica mencoba menjawab pertanyaan tersebut, Bang Kica ingin disclaimer dulu bahwa jawaban dari pertanyaan ini bukan soal baik dan buruk, bukan soal benar dan salah, tapi ini semata-mata soal pilihan. Dan tentu saja setiap pilihan mengandung konsekuensi logis. Cara kita memandang, cara kita bertindak, cara kita berkreativitas yang merupakan turunan dari cara pandang kita. Kita mulai dari frasa pertama. Apakah hidup untuk makan? Ya, kata-kata hidup di depan dan kata-kata makan di belakang. Tentu kalau cara pandang ini bahwa hidup untuk makan, makan adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang merupakan tujuan dari hidup itu sendiri. Salahkah makan menjadi tujuan? Tidak ada yang salah. Ini bukan soal salah benar. Ini soal rentetan, varian, apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang, oleh sekelompok orang, oleh satu peradaban, kalau pandangannya hidup untuk makan. Tentu saja, kalau makan dianggap sebagai sebuah kebahagiaan, sebuah kesenangan, sebuah relaksasi, maka yang terjadi adalah banyaknya ragam makanan, ragam kuliner, karena munculnya kreativitas ikutan dengan menganggap makan sebagai sebuah kebahagiaan. Ada macam-macam ingredient yang ditemukan yang tentu saja tujuannya adalah untuk membuat taste, rasa dari makanan tersebut enak. Ada beragam varian pilihan kuliner yang tentu saja ragam tersebut ditujukan untuk memanjakan selera, untuk membahagiakan orang yang memakannya. Dan tidak berhenti di sana saja, muncul alat-alat yang sifatnya supporting, mulai dari piring, meja, bahkan sampai tata cara makan pun akan dibuat sedemikian rupa sehingga yang makan merasa kuliner tersebut lebih membahagiakan, menyenangkan. Muncul table manner, muncul beragam kuliner, muncul mungkin ribuan ingredient yang setiap hari bertumbuh, berkembang. Di mana tujuannya adalah untuk memanjakan mereka-mereka yang punya pandangan. Hidup untuk makan. Hidup untuk makan mendatangkan kreativitas apapun itu yang terkait dengan kuliner. Lalu mari kita bahas yang kedua. Apakah makan untuk hidup? Makan dipindahkan menjadi kata pertama dan hidup menjadi kata terakhir dalam frasa simpel tersebut.
orang-orang yang berpandangan makan untuk hidup, pertama dia akan concern dengan sustainability hidup. Dia akan memandang bahwa hidup itu adalah satu kebahagiaan, satu kesenangan, satu anugerah yang harus dijaga, yang harus benar-benar disyukuri, di-maintain dengan baik. Makan dianggap sebagai alat untuk mempertahankan hidup. Tentu saja karena hidup yang merupakan bagian dari tujuan makan tersebut, maka unsur kesehatan yang menjaga kehidupan itu lebih diutamakan. Tentu saja dengan memandang bahwa makan untuk hidup, maka makan hanya sebagai bagian kecil saja sebagai pelengkap hidup, dan mau tidak mau makanan tersebut bukan menjadi tujuan utama. Makanan ditujukan hanya semata-mata untuk survive, untuk mempertahankan hidup, dan makanan yang diasup tentu saja makanan-makanan yang menjaga hidup itu sendiri, yang menjaga kesehatan, yang menjaga kenyamanan, yang menjaga agar hidup sustainable, agar hidup bisa lebih hidup lagi. Mungkin teman-teman agak susah kita mendeskripsikan, tetapi sebenarnya antara hidup untuk makan, makan untuk hidup, point of view-nya tentu berbeda. Hidup untuk makan yang menjadi titik fokus kebahagiaan, kesenangan adalah makannya. Tetapi makan untuk hidup yang menjadi titik fokus adalah hidupnya. Makan hanya sebagai salah satu prasyarat yang harus diasup, dipenuhi untuk mempertahankan kehidupan. Lalu, apa yang baik? Atau mana yang lebih baik di antara keduanya? Sekali lagi, ini bukan soal baik dan tidak baik, bukan soal bagus dan tidak bagus. Ini soal pilihan. Nah, turunan dari cara pandang ini biasanya juga menurun ke cara pandang lainnya. Kita anggap sebagai kebutuhan pokok dari manusia itu kan sandang, pangan, papan. Nah, soal pangan yang tadi, makan untuk hidup ataukah hidup untuk makan. Begitu juga soal sandang misalnya. Sandang untuk hidup atau hidup untuk sandang. Nah, cara pandang ini akan melahirkan turunan-turunan point of view dalam hidup, memandang kalau sandang ya sandang itu sendiri. Dalam hidup untuk sandang, tentu saja sandang itu dianggap sebagai bagian dari kebahagiaan, kesenangan, sesuatu yang harus dikedepankan. Karena itu mereka-mereka yang berpandangan sandang untuk hidup akan mengutamakan penampilan, akan mengutamakan keindahan dari sandang yang menopang hidup tersebut, dan lahirlah berbagai macam model baju, berbagai macam bahan-bahan yang ditemukan, yang tentu saja tujuannya untuk lebih menyamankan, lebih membaguskan, mengindahkan, menjaga penampilan, dan muncul kreativitas-kreativitas di bidang fashion. Tapi bagi mereka yang berpandangan sandang untuk hidup, tentu saja lebih mengutamakan sandang ini sebagai alat untuk menjaga kehidupan. Intinya fungsi dari sandang ini adalah untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga tubuh dari berbagai macam ancaman-ancaman yang mungkin datang dari luar diri. Begitu juga dengan papan untuk hidup atau hidup untuk papan. Orang yang berpandangan papan untuk hidup, dia lebih mengutamakan fungsional dari papan, dari rumah tersebut. Rumah yang mungkin memenuhi syarat-syarat objektif, bisa menjadi tempat istirahat, bisa menjadi tempat yang menjaga tubuh dari serangan apapun. Dan itu sudah lebih dari cukup jika secara fungsional papan tersebut telah memenuhi
kriteria yang bisa menjaga hidup mereka. Sementara mereka yang berpandangan hidup untuk papan, itu akan menganggap papan tersebut bagian dari kebahagiaan, bagian dari rasa senang, bagian dari joy yang harus mereka eksplorasi sedemikian rupa sehingga muncullah berbagai macam bentuk arsitektur rumah yang indah dipandang mata, yang barangkali secara fungsional itu tidak diperlukan berbagai bentuk aksesoris, tetapi secara estetika karena papan dianggap sebagai kebahagiaan, kesenangan, maka tentu saja kreativitas yang menambah rasa senang, yang menambah rasa bahagia dari orang yang menganggap hidup untuk papan akan dilakukan. Teman-teman, tidak ada yang salah dengan cara pandang sandang, papan, pangan untuk hidup atau hidup untuk sandang, pangan, papan. Kedua pandangan tersebut sama baiknya, tergantung apa yang kita pilih. Yang penting kita kendalikan adalah kita harus tahu apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Orang-orang yang tidak bisa membedakan apa itu kebutuhan dengan keinginan, atau dengan kata lain, orang-orang yang tidak tahu membedakan kebutuhan dengan keinginan, maka dia akan berada dalam perburuan sandang, papan, pangan yang tidak berujung. Dan orang-orang yang tahu batas kebutuhan dan keinginan, dia akan punya batasan-batasan yang dianggapnya batasan tersebut adalah limitasi dari batas bahagia yang dia bisa capai. Sekali lagi teman-teman, hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar banyak manfaat. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah meratapi momen yang telah berlalu. Biarkan waktu menyembuhkan luka yang pernah menyakiti. Jangan biarkan beban masa lalu menghantuimu. Biarkan hatimu ringan dalam cinta yang mengalir. Jangan pernah membawa masa lalu pada hari ini. Biarkan cerita baru tercipta pada setiap hari yang merona. Lebarkanlah sayapmu, terbang ke angkasa biru. Rangkul semua impianmu, mencari makna hidupmu. Hiduplah dari satu penggalan waktu ke penggalan lainnya. Pandangkah dengan hikmat, ada keindahan di setiap peristiwa. Biarkan bahagia memenuhi setiap detik yang berganti. Jadikan hidup penuh makna di setiap hembusan nafas. Jangan pernah membawa masa lalu pada hari ini. Hiduplah dengan bahagia. Rangkul semua impianmu, mencari makna hidupmu. Hiduplah dari satu penggalan waktu ke penggalan lainnya. Pandangkah dengan hikmat, ada keindahan di setiap peristiwa. Biarkan bahagia memenuhi setiap detik yang berganti. Jadikan hidup penuh makna di setiap hembusan nafas. Jangan pernah membawa masa lalu pada hari ini. Hiduplah dengan bahagia, dengan hati
bahagia yang kau raih.